saya Adelia, mahasiswa S1 Keperawatan STIK Bina Husada Palembang, kelas reguler B, kelas B3. Di sini saya akan melakukan uji Wilcoxon pada SPSS. Uji Wilcoxon digunakan untuk 2 sampel berpasangan, di mana tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata di antara 2 sampel berpasangan tersebut. Uji Wilcoxon merupakan uji statistik non-parametrik. Data peneliti yang digunakan adalah data ordinal. Uji Wilcoxon digunakan jika data yang diteliti tidak berdistribusi normal, sehingga uji ini sebagai alternatif dari variate sample t-test. Baiklah, ini sudah terbuka layar SPSS versi 26. Di sini kita akan memasukkan data tentang pengaruh edukasi gizi terhadap pengetahuan ibu hamil tentang nutrisi selama kehamilan di RSUD Lubai Ulu. Pertama-tama yang kita lakukan adalah memasukkan data pada variabel view ini. Di sini kan ada data view dan variabel view. Nah, kita akan memasukkan data di variabel view. Di variabel view ini terdapat beberapa kolom. Ada name, type, width, decimal, label, values, missing, columns, aliq, measure, rule. Nah, di setiap kolom ini memiliki pengisian yang berbeda-beda. Pada name ini merupakan nama dari variabel. Di sini kita memiliki 2 variabel, yaitu sebelum dan sesudah. Sebelum dilakukan edukasi gizi dan sesudah dilakukan edukasi gizi. Baik, kita ketikkan saja pada variabel pertama, yaitu sebelum. Pada variabel kedua, yaitu setelah. Untuk tipe, di sini kita memilih tipe numerik. Pada width ini merupakan jumlah digit yang dapat dimasukkan di dalam variabel. 8 sudah cukup. Untuk desimal, ini kita nolkan karena kita tidak memakai atau kita tidak menggunakan desimal. Untuk label ini kita tuliskan lagi judul variabel dengan lengkap, yaitu pada variabel pertama, sebelum edukasi gizi. Pada variabel kedua, setelah edukasi gizi. Pada values ini adalah kode yang kita pakai. Di sini saya memakai pengetahuan ibu itu dengan skala 1 sampai dengan 4. 1 itu untuk pengetahuan ibu yang kurang, 2 itu untuk pengetahuan ibu yang cukup, 3 untuk pengetahuan ibu yang baik, 4 dan untuk pengetahuan ibu yang sangat baik. Kita masukkan saja di sini. Untuk 1 itu kodenya itu untuk kurang. Kita klik 8. Untuk 2 yaitu cukup. Kita klik 8. Untuk 3 itu baik. Untuk 4 itu sangat baik. Kita klik 8. Kemudian kita klik OK. Untuk variabel kedua kita menggunakan kode yang sama, yaitu 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik, 4 itu sangat baik. Sama saja ya, kita klik OK. Untuk missing ini kita abaikan saja. Untuk columns ini kita ketikkan sejumlah kolom yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Pada measure ini kita
pilih yang ordinal. Baiklah, ini sudah kita isi semua di variabel view. Selanjutnya kita memasukkan data yang telah kita dapatkan di data view. Ini terdapat dua variabel, sebelum dilakukan edukasi gizi dan setelah dilakukan edukasi gizi. Kita tinggal memasukkan data-data yang telah kita dapatkan. Data-data pengetahuan ibu hamil sebelum edukasi gizi dan setelah edukasi gizi. Untuk melihat coding data di values tadi, kita bisa mengklik view, kemudian kita tidak mencentang view labels. Nah, ini adalah coding-coding yang sudah kita coding tadi di variable view. Untuk satu tadi yaitu pengetahuan yang kurang. Nah, ini untuk kita lihat codingannya tadi. Ini kita untuk tidak mencentang value labels. Terlihat angka-angka codingan kita tadi. Baiklah, ini setelah kita memasukkan 20 data sebelum dan setelah. Di sini kita akan melakukan uji Wilcoxon. Yang pertama-tama kita lakukan adalah klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test karena uji Wilcoxon merupakan non-parametric test. Kemudian pilih Legacy Dialogs, kemudian pilih To Related Sample. Selanjutnya akan tampil seperti ini. Kita akan memindahkan tulisan kotak sebelah kiri ke sebelah kanan. Dengan cara kita klik kedua tulisan tersebut, kemudian kita klik tanda panah. Selanjutnya kita centang uji Wilcoxon, kemudian klik OK. Selanjutnya akan muncul hasil dari output uji Wilcoxon yang kita lakukan. Dari hasil output inilah kita dapat menentukan hasilnya nanti. Di sini terdapat tabel pertama yang terdiri dari negative ranks, positive ranks, TS, min ranks, sum of ranks. Tabel kedua, ini terdapat nilai Z dan nilai significant to tails. Selanjutnya akan mendeskripsikan hasil dari output SPSS. Interpretasi data pada tabel 1 berdasarkan hasil uji Wilcoxon dari total 20 responden didapatkan nilai N pada negative ranks yaitu 1. Artinya, ibu yang mengalami penurunan pengetahuan setelah dilakukan edukasi gizi sebanyak 1 orang. Dari total 20 responden didapatkan nilai N pada positive ranks yaitu 13. Artinya, sebanyak 13 ibu menunjukkan peningkatan pengetahuan setelah dilakukan edukasi gizi terhadap pengetahuan ibu hamil tentang nutrisi selama kehamilan. Dari total 20 responden, didapatkan nilai N pada TS yaitu 6. Artinya, ibu yang pengetahuannya tidak berubah sebanyak 6 orang.
Total responden sejumlah 20. Pada tabel kedua, dapat kita lihat nilai Z min 3,116. Pada signifikan two tails, dapat kita lihat nilainya 0,002. Karena nilai P yang kita dapatkan 0,002 lebih kecil dari 0,005, maka dapat kita simpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara pengetahuan ibu sebelum dan sesudah dilakukan edukasi gizi. Kesimpulan yang kita dapatkan, edukasi gizi berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pengetahuan ibu. Ini ditunjukkan dengan mayoritas responden mengalami peningkatan dan hasil uji statistik yang signifikan. Selanjutnya, kita dapat menyimpan hasil output dengan bentuk Word dengan cara klik file, pilih export, pilih tipe dari dokumen. Di sini kita pilih tipenya Word. Kemudian kita pilih ingin diletakkan di mana file kita. Ketiklah nama file sesuai dengan keinginan kita. Kita pilih folder penyimpanannya. Setelah itu klik open. Lalu klik save. Kemudian tekan OK. Hasil output uji Wilcoxon sudah tersave di file kita dalam bentuk Word.